Betul nggak? Kata Rasul, orang itu bahagia tandanya 3. Paham? Orang bahagia tandanya ada. Yang pertama, al-mar'atus sholihah, punya pasangan hidup yang soleh-soleha. Itu yang pertama. Kata Nabi, tanda bahagia itu ada 3. Yang pertama, punya pasangan hidup yang soleh-soleha. Yang kedua, al-maskanul wasi', maskan. Ikutin, maskan. Maskan sama juga dengan bait. Rumah, punya rumah yang luas, tenang rumahnya, adem, nyaman. Itu yang kedua, punya tempat tinggal yang luas, menenangkan, adem, nyaman tinggal di dalamnya. Yang ketiga, al-markabus sholeh, punya kendaraan yang baik, nggak mesti mahal, kendaraannya baik. Buat apa kendaraannya itu? Dipakai buat ibadah. Mau sholat jauh nih, sholat Jumat, pakai kendaraan boleh. Ada pengajian jauh, Jakarta, pakai apaan kita? Mau nggak jalan kaki ente? Dari sini ke Jakarta jalan kaki mau kagak? Itu namanya kendaraannya baik, dipakai untuk ada majelis, ada pengajian, ada dakwah, atau sholat Jumat tempatnya jauh, kita gunakan itu kendaraan buat itu tandanya tanda kebahagiaan. Ada berapa? Yang pertama, pasangan hidup yang soleha. Suami punya istri yang solihah punya suami yang soleh. Suami istrinya soleha, istri suaminya soleh. Itu tanda kebahagiaan, punya pasangan hidup yang soleha. Yang kedua, yang luas, yang nyaman, bisa memberikan ketenangan. Yang ketiga, kendaraan yang baik yang kita gunakan untuk ibadah, ketaatan kepada Allah. Itu tanda kebahagiaan. Nah, tandanya celaka, binasa, tandanya ada 3. Bahagia 3, celaka tandanya ada berapa? Sengsara, menderita, ada 3 juga. Yang pertama lawannya, punya pasangan hidup yang songong, su'ul khotimah, su'ul khuluq, su'uzon, apa su itu apa? Lawannya soleha, tidak punya pasangan hidup yang tidak baik. Enak gak? Yang kedua, al-maskanusu, punya tempat tinggal yang tidak baik. Tinggalnya di tempat yang penuh dengan maksiat, lingkungannya penuh maksiat. Tiap malam dangdut, gak pernah berhenti. Pamilis nggak pernah putus, tiap malam tuh. Kayak tancap, pamilis, dangdutan tiap malam. Rumahnya deket dangdutan. Enak gak begitu? Banyak maksiat, banyak dosa. Itu tanda penderitaan. Mungkin dia senang, tapi maksiat mulu gimana? Bisa mengundang apa? Mengundang siapa? Ya kan? Dangdutan yang nyanyi pakaiannya kayak apaan? Ya kan? Dangdutan pakaiannya udah goyangannya begitu, pakaiannya juga begitu. Yang laki paling depan matanya melotot. Waduh, ada saking demennya depan itu. Tuh. Rumahnya penuh dengan maksiat, tinggal di lingkungan yang penuh dengan maksiat, nggak ada kebaikannya. Yang ketiga, kendaraan yang tidak baik, kendaraannya dipakai buat maksiat. Punya cewek diboncengin baik. Siapa nih? Motornya bukan buat ibadah, buat pacaran, buat malam mingguan, buat mojok di setu. Naik motor. Itu namanya kendaraan yang tidak baik. Itu namanya sebab ketidakbahagiaan, akan mendatangkan penderitaan. Ada berapa tadi? Pasangan yang tidak baik, tempat tinggal yang tidak baik, kendaraan yang tidak
baik. Digunakan bukan untuk ibadah, tapi digunakan untuk maksiat. Ada yang kerasa? Ada yang merasa kan? Ya. Yang kedua, tuba yang kedua bagi yang memiliki tempat tinggal yang luas, yang nyaman, yang adem, yang tenang, tentram. Pengen punya tempat tinggal yang adem? Kata Rasul apa? Ajaran Nabi. Sinarilah tempat tinggalmu dengan baca Al-Quran. Tegakkanlah sholat sunnah nih. Dua, banyakin baca Quran, banyakin sholat sunat. Bagusnya di mana? Duha, bagusnya di mana? Di rumah. Tahajud, bagusnya di mana? Hajat, bagusnya di mana? Kalau yang wajib, bagusnya di mana? Masjid, musola itu bagi yang laki. Kalau yang 5 waktu, afdolnya di musola di masjid. Tapi bagi yang sunnah, sholat hajat, tahajud, sholat taubat, bagusnya kerjanya di rumah. Jadi ada jatah rumah kita buat sholat sunnah. Masa semuanya di musola? Ya ada jatah kita di rumah, sholat duha di rumah, tahajud di rumah, sholat hajat, sholat taubat di rumah bagus. Ya di musola nggak salah nggak? Tapi kan takutnya ada yang liatin. Takut wah dia rajin banget duha tuh tiap pagi jam 9 ada yang musola. Takutnya kita riya. Mendingan di rumah nggak ada yang lihat. Kuncin pintu kamar, dalam aja berdua dengan Allah kita. Nggak ada yang lihat. Betul? Gimana supaya dapat rumah yang tenang? Banyakin baca Al-Quran, banyakin sholat sunnah, isi dengan menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca di rumah kita, ya enggak? Sholat sunnah di rumah, baca Quran di rumah, banyakin menyebut nama Allah. Itulah yang akan mendatangkan ketenangan di dalam rumah. Betul? Betul tidak? Ada ulama namanya Imam Ibnu Sirin. Siapa namanya? Imam Ibnu Sirin. Kata beliau apa? Rumah yang suka dibacakan Quran itu akan dapat 4 keuntungan. Ada berapa? 4 Kalau rumah kita suka dibacain Quran nih, habis subuh, habis maghrib itu ada 4 keuntungan. Yang pertama, tadkhuluhul malaikah. Apa tadkhuluhul malaikah? Tahduruhul malaikah. Malaikat akan masuk tuh. Kalau kita baca Quran, rumah itu akan dimasuki malaikat. Malaikat datang ke rumah kita. Tenang nggak? Berkah nggak? Adem nggak? Kenapa? Malaikat masuk ke dalam rumah kita. Malaikat datang ke rumah kita. Yang kedua, takhruju minhus syayatin. Syaitan. Apa syaitan? Syaitonani syayatin. Kalau setan 1, kalau banyak syayatin. Setan-setan akan minggat, akan menjauh. Di rumah kita banyak setannya. Gimana supaya setan itu kabur? Banyakin baca. Malaikat datang, setannya pergi. Itu bagi rumah yang dibacakan Quran. Malaikat pada datang, setannya semuanya kabur. Yang ketiga, yaksul khairuhu. Banyak kebaikannya, akan mendapatkan banyak kebaikan. Allah kasih banyak kebaikan. Yang keempat, yattasi' bi ahlihi. Rumah itu akan terasa luas. Meskipun biasa aja, karena suka diajiin, maka seakan-akan rumah itu menjadi luas, terasa luas. Kenapa? Suka dibacakan Al-Quran. Berapa tadi? Malaikat semuanya datang, banyak malaikat yang datang. Setan-setan pada banyak kebaikan yang masuk. Yang keempat, rumah akan terasa luas. Meskipun rumahnya biasa-biasa aja, terasa luas. Hatinya tenang, adem, nggak ada berantem,
Anak sama bapak kagak ribut baik. Suami sama istri nggak pernah. Kenapa? Karena rumahnya dibacain Al-Quran. Jadi ada ketenangan. Enak gak? Malaikat masuk, setan minggat, dapat banyak kebaikan, rumahnya terasa luas. Meskipun rumahnya biasa-biasa aja. Itu kata Imam Ibnu Sirin. Al-Imam Ibnu Sirin. Rumah yang dibacakan Al-Quran. Kalau rumah yang gak pernah di ngajiin, 4 juga. Apa yang pertama? Nah, tadi malaikat banyak. Yang pertama, setannya yang tahduruhus syayatin, setannya banyak. Banyak setan. Yang kedua, takhruju minhul malaikah. Malaikat akan minggat. Kabur semua malaikat yang ada, semuanya akan meninggalkannya. Yang ketiga, banyak kejelekannya. Banyak kejelekannya. Tidak ada kebaikannya, malah banyak kejelekannya. Yang keempat, yadhiku bi ahlihi. Rumahnya terasa meskipun rumahnya tadi gimana? Luas, mega, tingkat, gede, tapi nggak pernah dibacain Quran. Rumahnya itu terasa sempit. Itu lawannya. Setan pada masuk, malaikat pada minggat, nggak ada kebaikannya, banyak kejahatannya, dan yang keempat akan terasa sempit. Paham? Jadi yang kedua apa tadi tuh? Tuba itu buat siapa? Buat siapa tuba itu? Buat siapa tuba itu? Memiliki tempat tinggal yang luas, nyaman, tenang. Itu tuba. Rumahnya tenang karena suka dibacakan Quran, digunakan buat sholat sunat, buat menyebut nama Allah. Maka rumahnya akan tenang, mendapatkan ketentraman. Yang ketiga, siapa yang mendapatkan tuba itu? Wabaka ala khotiatihi. Baka. Ikotin. Baka yabki. Baka yabki bukaan. Baka yabki bukaan. 1, 2, 3. Apa baka yabki? Ana abki, anta tabki, huwa yabki, nahnu nabki. Baka yabki. Apa? Coba tebak apa baka yabki? Tebak apa baka yabki? Apa baka yabki? Kata kerja. Baka yabki. Baka yabki. Baka yabki ibki la tabki. Baka yabki. Ayo, tebak apa baka yabki? Biasanya sobiyun. Baka sobiyu. Sobi bayi. Apa yang dilakukan bayi itu tiap malam? Baka sobiyu. Apa baka sobi? Menangis. Sobiyun bayi. Baka sobi bayinya baka dia menangis ala khotiatihi. Kenapa dia menangis? Karena dia telah melakukan dosa. Paham? Jadi orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, kemudian dia tobat, kemudian dia menangis di hadapan Allah, menangisi kesalahannya, menangisi maksiatnya, maka dia nanti akan mendapatkan tuba, menyesal atas perbuatan dosa. Dosanya udah terlalu banyak, maksiatnya banyak, kesalahannya banyak. Dia bangun malam tahajud sampai nangis. Maka siapa yang nangis karena dosanya nanti akan mendapatkan tuba. Pernah nangis nggak malam-malam? Nangis karena perbuatan bangun tahajud jam 2, salat tahajud, habis itu doa minta ampunan, nangis. Pernah nggak begitu?
Pernah nggak? Atau lagi sholat, menghayati bacaannya sampai nangis, teringat dengan dosa-dosa masa lalu, masa kelam dulu, ya kan? Dulu pernah berbuat ini, pernah berbuat maksiat ini, banyak melakukan ini, sampai dia menangis karena teringat dengan perbuatan dosa. Nah, siapa yang menangis atas dosanya nanti akan mendapatkan tobat. Aku apa? Pak Ustaz tanya nih, air laut banyak air laut itu? Lautan, Laut Pasifik, Atlantik, Jawa, Hindia, dan lain sebagainya. Ada banyak lautan di dunia ini, lautan yang sangat luas. Airnya banyak gak? Air laut itu bisa nggak memadamkan api neraka? Api neraka bisa nggak dipadamkan dengan air laut? Padahal kan banyak banget lautan itu. Kenapa nggak bisa? Lautan kan banyak nih, luas, lautan banyak. Itu bisa nggak madamin api neraka? Nggak bisa. Padahal luas nggak tuh lautan? Luas, sangat Mana luasan laut atau daratan? Laut lebih luas daripada daratan. Lebih luas lautan daripada daratan. Daratan itu nggak ada apa-apa. Lautan itu lebih luas. Lautan yang begitu luas bisa nggak memadamkan api neraka jahanam? Enggak. Betul? Kata siapa? Nggak pernah nyoba kagak? Buktinya mana? Kan jangan enggak doang, mana buktinya? Nah, ada kata ulama nih, kalau nggak salah namanya Habib Umar bin Hafiz. Siapa namanya? Habib Umar bin Hafiz. Kata beliau, lautan yang luas itu tidak bisa memadamkan api neraka jahanam, nggak bakal bisa. Tapi setetes air mata yang menangis karena dosa itu bisa memadamkan api neraka. Setetes doang nih. Banyak kan setetes? Kita berbuat dosa nih, kita bangun, doa, sholat, doa, kita nangis. Setetes tangisan kita itu bisa memadamkan api neraka. Subhanallah. Padahal setetes doang. Ya Allah, dosaku sangat banyak ya Allah. Aku dulu suka berbuat ini, suka maksiat ini, suka zina, suka mabok. Dia nangis. Setetes doang tangisannya bisa memadamkan api neraka. Subhanallah. Betul tidak? Lautan bisa madamin neraka, tapi setetes yang menangis bisa. Jadi gedean mana? Setetes apa air lautan itu? Setetes tuh apalagi kalau nangisnya banyak. Segalon. Nangis segalon. Setetes saja bisa madamin api, apalagi banyak tuh tangisannya. Saking nyeselnya. Dulu pernah berbuat dosa. Kata Rasul, ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ada berapa mata? Dua. Nih kata Rasulullah, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh panasnya api neraka. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Gak apa. Supaya dapat ilmu ya. Apa dua mata ini? Yang pertama mata duitan. Yang kedua mata keranjang. Bukan itu. Dua mata yang gak bakal disentuh api neraka. Ini kata Rasul. Mata ini gak bakal disentuh api neraka. Kenapa? Yang pertama ainun baka. Ainun baka min khasyatillah. Mata yang menangis. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Yang pertama apa? Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Karena dulu pernah berbuat matanya nangis. Itu mata itu tidak akan disentuh api neraka. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang terjaga di waktu malam.
menjaga keamanan kampung, menjaga keamanan negara, keamanan kampung. Kalau nggak dijaga, musuhnya banyak yang datang nih, nyerang kita. Maka ada yang jaga malam. Itu jaga malam, matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang terjaga di waktu malam di jalan Allah, takut diserang oleh musuh-musuh Islam. Jaga nggak? Disentuh api neraka nggak? Enggak. Mata yang suka menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang terjaga di waktu malam, terjaga menjaga keamanan di jalan Allah. Kalau nggak dijaga nih, bakal datang musuh-musuh Islam nyerang kita. Maka mesti ada yang menjaga. Mata itu pun nanti akan diselamatkan daripada panasnya api neraka. Paham? Ada berapa? Mata yang suka menangis karena takutnya kepada Allah. Yang kedua, mata yang terjaga menjaga keamanan fisabilillah, menjaga keselamatan, menjaga sesama muslim demi keamanan. Kampung kalau nggak dijaga, banyak musuhnya nih, banyak yang ngambil, banyak yang rampok, maka mesti dijaga kampung ini. Nah, mata yang menjaga itu pun nanti akan selamat daripada api neraka. Jaga malam, ronda malam demi keamanan, demi keselamatan sama. Itu akan mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat. Ada berapa mata? Dua. Mata duitan termasuk? Mata hijau termasuk? Enggak. Mata apa? Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang terjaga di waktu malam demi keselamatan, menjaga fisabilillah. Paham? Jadi Tuba ini buat siapa aja? Yang pertama, buat yang bisa menjaga lisannya. Yang kedua, bagi yang memiliki tempat tinggal yang luas, baik, damai, nyaman. Yang ketiga, bagi yang menangis karena kesalahannya, karena perbuatan maka tiga manusia ini akan mendapatkan tuba yang menjaga lisannya, yang memiliki tempat tinggal yang damai, nyaman, tenang. Yang ketiga adalah yang menangis karena perbuatan dosa. Maka tiga golongan manusia ini yang akan mendapatkan tuba, kemuliaan, keuntungan, derajat yang tinggi. Menjaga lisan, tempat tinggalnya tenang, kemudian dia menangis karena perbuatan dosa, menyesali dosa di masa lalu. Paham?